Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sungguh satu sukacita karena anugerah dan kemurahan Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam sarapan rohani Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini Sabtu 2 Agustus 2025. Semoga Bapak Ibu dan saudara sekalian senantiasa saya jumpai ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan kasih karunia Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita bersatu hati, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Kami ada sampai dengan saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami akan memulai segala aktivitas, segala usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami rindu untuk kami bersama-sama Tuhan berkati dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami dalam kami menghadapi setiap gumul juang kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan hati dan pikiran kami, biarlah Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga hati kami boleh tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yang pertama terambil dari Perjanjian Lama dalam Sakaria 7 ayatnya yang ke-10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Kemudian firman Tuhan yang kedua yang akan kita renungkan terambil dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikian dua bacaan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dengan tema membangun komunitas kasih. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, mungkin kata kasih sudah tidak asing kita dengar, tetapi mengucapkan kasih itu tentu tidak semudah ketika kita harus mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua orang membutuhkan kasih dan damai di dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan kita bertetangga, dan dalam kehidupan kita berjemaat, juga di lingkungan masyarakat. Jika ada kasih, maka kita akan merasakan kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai, terlebih kita akan merasakan hal yang nyaman dan juga aman. Saat ini ketika kita akan merenungkan firman Tuhan seperti bacaan tadi dalam 1 Petrus 3 ayat 8 yang berbunyi, akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ketika kita renungkan ayat ini, adalah panggilan yang begitu kuat bagi kita anak-anak Tuhan dan juga orang-orang percaya untuk kita tidak hanya hidup di dalam iman secara pribadi, tetapi juga secara aktif membangun komunitas yang mencerminkan karakter dan kepribadian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari pembacaan firman saat ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan yang ingin disampaikan oleh Petrus kepada jemaatnya, yaitu yang pertama, kita harus seia sekata atau satu pikiran. Hendaklah kita semua seia sekata, itu berarti kita harus, itu memiliki arti kita tidak harus memiliki pendapat yang sama atau pemikiran yang sama di dalam segala hal. Manusia diciptakan tentu dengan keunikan masing-masing, dengan perbedaan, dan tentu banyak ketidaksamaan yang kita miliki.
Namun seia sekata di sini mengacu pada kesatuan tujuan, kesatuan visi sebagai satu bagian di dalam tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk memiliki satu tujuan utama, yaitu memberitakan Injil dan juga untuk memuliakan Allah. Ketika kita memiliki satu visi, satu pemikiran yang sama untuk kemajuan kerajaan Allah, perbedaan-perbedaan kecil itu tidak akan menjadi penghalang, tetapi justru hal tersebut akan semakin mempererat persatuan kita. Kemudian yang kedua, kita dituntut untuk memiliki empati. Ketika Petrus mengatakan seperasaan, kata ini berbicara tentang empati. Empati adalah bagaimana kemampuan kita untuk bisa peka dan bisa merasakan terhadap hal-hal yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Untuk memahami kondisi mereka dan untuk berbagi baik dalam situasi suka, terlebih dalam situasi duka yang dialami oleh saudara-saudara kita. Dalam komunitas kasih kita tidak bisa hidup dalam ketidakpedulian. Kita tidak bisa hidup dalam ego kita masing-masing. Ketika satu anggota menderita, itu kita semua turut menderita. Ketika satu orang bersukacita, baiklah kita menikmati sukacita bersama-sama. Ini adalah panggilan untuk meninggalkan egoisme dan membuka hati kita untuk saudara-saudara kita yang seiman. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita mengasihi saudara-saudara kita. Mengasihi adalah inti daripada perenungan kita pada pagi hari ini. Kasih yang dimaksud adalah bukan sekedar hanya perasaan, tetapi baik kita lakukan dalam sebuah tindakan nyata. Ini adalah kasih yang agape, kasih tanpa syarat, di mana kita harus siap dan rela berkorban. Seperti kasih Kristus yang telah terlebih dahulu menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Dalam komunitas kasih, kita dipanggil untuk bisa secara aktif mencari kebaikan bagi orang lain, untuk melayani dan untuk mengampuni dan juga untuk mendukung saudara-saudara kita. Kasih persaudaraan inilah yang akan menjadi kesaksian utama bagi dunia bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang sebagaimana yang telah Kristus teladankan dalam kehidupan kita. Yang keempat, Bapak Ibu, kita harus dipenuhi dengan belas kasih. Berbicara dengan belas kasih, ini adalah hati yang tergerak untuk melihat penderitaan orang lain dan bagaimana kita berempati untuk berusaha meringankan beban saudara-saudara yang kita lihat. Dalam dunia yang keras, dalam situasi saat ini, sering sekali kita tidak peduli dengan kondisi dan situasi saudara-saudara di lingkungan kita yang mungkin tidak sepenuhnya seberuntung kehidupan kita. Komunitas Kristen seharusnya menjadi tempat di mana setiap orang dapat menemukan belas kasih. Kita akan lebih mudah untuk mengampuni, untuk memberi, ketika kita sudah bisa menerima dan memberikan belas kasih. Dan ketika kita sudah memiliki hati untuk melayani mereka yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan kita diingatkan untuk selalu rendah hati. Petrus menekankan untuk kita selalu rendah hati, karena kerendahan hati adalah pondasi penting atau dasar yang sangat penting untuk kita membangun komunitas kasih. Orang yang rendah hati ialah orang yang tidak sombong, tidak merasa lebih baik atau lebih tinggi daripada orang lain, dan tidak mencari pujian bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, ia mengakui segala keterbatasannya dan membuka hati serta belajar dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kerendahan hati akan memungkinkan kita untuk melayani tanpa pamrih dan untuk menempatkan kebutuhan orang-orang lain
saudara-saudara kita di atas kebutuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita kembali untuk membangun gereja yang hidup, gereja yang bukan hanya sebagai satu perkumpulan individu-individu, tetapi sebuah keluarga rohani yang saling mengasihi, saling mendukung. Terlebih bagaimana kita anak-anak Tuhan bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang satu dengan yang lainnya. Tantangan dalam membangun komunitas kasih ini memang tentu tidak mudah. Tetapi pasti Tuhan akan ada di dalam setiap perbedaan pendapat, dalam setiap gesekan, dalam setiap konflik yang mungkin saja pasti akan terjadi. Namun dengan anugerah Tuhan dan dengan komitmen kita untuk menerapkan prinsip-prinsip di atas, maka kita dapat menjadi komunitas yang benar-benar mencerminkan kasih Kristus untuk dapat menjadi terang dan juga menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas taburan firman Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, Tuhan yang berkarya di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat hidup sebagai anak-anak yang dipenuhi kasih, sebagai anak-anak terang yang boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu meneladani dengan mengorbankan kehidupan-Mu ya Bapa untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, sekiranya pada saat ini kami dan juga seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudara kami akan memulai segala sesuatu kegiatan, setiap aktivitas dan juga rutinitas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa melindungi kami, menjauhkan kami dari segala kuasa-kuasa mara bahaya. Menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa melindungi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang menjadi juru selamat dan sumber berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat berkarya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Salam.